Kearifan lokal dalam kehidupan etnis Sasak tercermin dalam khazanah seni dan budaya. Pesan moral kebaikan dari kearifan lokal itu terasa kental dalam kehidupan berkesenian dan kebudayaan yang tetap lestari dalam kehidupan masyarakat etnis Sasak di Pulau Lombok. Penanaman nilai-nilai kearifan lokal sejak dini kepada kalangan generasi muda mutlak dilakukan agar tetap lestari, sekaligus untuk membentengi generasi muda dari pengaruh negatif era globalisasi, salah satunya dengan kesenian wayang kulit. Berada di tengah arus pesatnya informasi, menimbulkan pergeseran pemaknaan akan hiburan. Jika pada zaman dahulu sebelum munculnya internet, wayang kulit adalah salah satu hiburan favorit warga, mulai dari anak-anak, remaja, terlebih para orang tua mereka, antusias di dalam menyaksikan pagelaran wayang kulit. Namun di era modern ini, warga tidak perlu keluar rumah untuk mencari hiburan, sehingga di setiap pagelaran wayang kulit tidak seramai zaman dulu. Selain itu, para pemain wayang kulit dan dalannya banyak yang telah meninggal dunia, sehingga membuat pagelaran kesenian wayang kulit sangat jarang sekali dilakukan, sehingga membuat generasi saat ini kurang akrab dengan wayang kulit. Namun grup wayang gemar Taruna Seren yang dibentuk oleh sekelompok warga di Dusun Pernek, Desa Apitai, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, berusaha mempertahankan eksistensi wayang kulit yang diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang kita. Kairing para prajurit siwu negara kaula gelang kabeh ngumpulin sang prabu Dusun. Sejak terbentuknya pada tahun 1984, Sanggar Gemar Taruna Seren konsisten dalam melakukan pagelaran wayang kulit dalam upacara adat maupun acara tertentu, mulai dari tingkat dusun, kabupaten, dan juga pernah diundang untuk pagelaran wayang di tingkat provinsi. Musipudin, salah satu dari pegiat sekaligus pemain di dalam grup wayang kulit Gemar Taruna Seren, menceritakan bagaimana perjalanan sanggar ini ketika wayang menjadi hiburan favorit masyarakat Lombok. Nah, ini adalah peninggalan dari nenek moyang kita yang ada di Pernek, Desa Pernek namanya, Desa Apitai. Artinya bukan dari sebelum saya lahir itu sudah ada grupnya lah. Nah, termasuk saya ini dibuat jadi artinya bagi pengurusnya sejak tahun 84 itu mulai kita kembangkan lagi gitu. Jadi sejak tahun 84 itu sudah mulai generasi baru gitu pada saat itu, generasi ya di luar daripada orang-orang tua kita yang dulu. Nah, sehingga pada waktu itu pernah juga kita sering adakan acara-acara di apa istilahnya itu di tanggap gitu ya, nah, di tanggap maupun apa namanya kita komersil. Jadi dalam rangka untuk cari dana, umpama untuk perlengkapan atau kegiatan-kegiatan sosial gitu. Dulu kita sering adakan pertunjukan, bahkan daerah dulu pernah memberikan kita izin selama 1 bulan untuk mengadakan untuk Lombok Timur gitu. Tapi kita kebanyakan daerah utara, termasuk di Obel-Obel, Sumberlieu, Kecamatan Selong, Kecamatan Pringgabaya.
Ketika sejumlah dalang dan orang-orang yang memiliki peran penting dalam sebuah pagelaran banyak yang meninggal dunia, setelah tahun 1990-an, grup wayang kulit ini tidak pernah lagi melakukan pementasan. Hanya beberapa orang saja dari mereka yang saat ini masih ada. Sebagai bentuk kaderisasi di dalam perwayangan, para pemain dan dalang yang masih hidup saat ini mulai melakukan latihan yang akan dilakukan sekali seminggu dan merangkul generasi muda untuk dilatih dan dibina dengan harapan wayang kulit tetap eksis dan tidak lenyap begitu saja. Yang membuat dorongan semangat kami itu sebenarnya kami dengan dalang cuma berdua kemarin itu iseng-iseng begitu. Nah kebetulan ada namanya Pak Samsul selaku petugas Pol PP, di mana dia tugas saya tidak tahu. Tapi yang jelas datang ke rumah saya, begitu dia lihat saya nuling dengan dalang begitu, dia tidak tahu saya apakah diapakan bagaimana begitu, akhirnya diinformasikan lah. Nah jadi dari sejak ini mungkin kalau bisa, karena saya sudah memberitahukan kepada generasi-generasi yang datang gitu, untuk pendatang ini, kalau bisa kami mohon untuk dibangkitkanlah oleh pemerintah, dukungan pemerintah. Karena apa? Ya jangan sampai matilah budaya kami ini. Karena ini budaya kami ini bukan peninggalan atau bukan kami niru-niru, enggak, dari nenek moyang gitu. Dari nenek moyang. Jadi dalang ini tiga tahap dalang, bahkan terakhirnya ini termasuk yang keempat Pak, dalang kita yang sekarang ini. Kalau dulu ada namanya Pak Hansah namanya, Bapak Hansah itu. Nah kemudian turun ke anaknya yang namanya Suwardi, lagi turun ke anaknya yang namanya Ahmadi. Nah yang terakhir ini yang belum kita apa-apalah begitu, yang namanya Muhdas. Wayang kulit Lombok tidak jauh berbeda dengan wayang kulit lainnya yang ada di Indonesia. Hanya saja terdapat perbedaan yang menonjol yang membedakannya, seperti mulai dari alur cerita, musik pengiring, hingga penokohan yang ada pada wayang kulit khas Lombok. Kalau kita bilang ini Wong Menak namanya, ya menurut dari sejarah perwayangan itu adalah tokoh apa yang memang betul-betul punya kemanusiaan dan keadilan di dalam pemerintah begitu. Yang namanya Wong Menak ini yang dikenal dengan Amir Hansah gitu. Inilah dia tokohnya ini. Inilah tokoh yang memang betul-betul harus jadi panutan lah sebenarnya. Nah makanya kalau budaya wayang ini sirna, otomatis akan tidak mungkin akan bisa sedikitlah agak kesulitan lah gitu untuk bisa mengembangkan bagaimana kejujuran, kedisiplinan di dalam pemerintahan. Karena sebagai tokoh yang dimaksud dengan Pak dari ini Wong Menak ini adalah tokoh yang betul-betul lah jadi panutan gitu. Makanya tujuan kita untuk bisa berkembang ini, membudayakan ini supaya bisa sebagai langkah kita untuk memberikan pandangan terhadap masyarakat dan sebagainya. Nah inilah satu kalau kita boleh katakan sebagai rintangan di dalam menghadapi suatu mempertahankan negara gitu. Jadi ini orangnya yang akan merusak gitu. Orangnya yang akan merusak, misalnya mau jajah, mau apa gitu. Nah, sehingga yang tadi itu tokoh yang betul-betul bijaksana dan betul-betul punya kemampuan untuk mempertahankan negara dari beberapa hulu balangnya itu terdiri dari raja-raja seperti Raja Selandir, Raja Tantanus, Maktal dan sebagainya, itu yang mempertahankan gitu. Nah jadi kalau kita bagaimana untuk menjelaskan mengenai wayang itu tokoh yang dari yang merusak lah gitu, merusak bagaimana supaya dia dapat menguasai, inilah tokohnya gitu, seperti ini. Ini kalau tidak salah ini Patih
sangka bumi, sangka langit kalau nggak salah ini namanya. Dia pernah ke negara Arab untuk menghancurkan, maksudnya negara Arab, tapi tetap dipertahankan oleh raja itu yang dimaksud dengan Wong Menak tadi. Ini Garib. Nah, ini yang harus diteladani oleh bagi kaum perempuan yang memang betul-betul mempunyai kesetiaan terhadap suaminya, terutama yang dimaksud dengan Wong Menak tadi. Jadi ini istrinya dari ya, istri dari Wong Menak tadi. Ini istri dari Wong Menak. Nah, kemudian ada lagi sebagai pembuka ya, istilahnya ya apa namanya. Nah, ini kalau ini ya istilahnya sebagai penghibur aja lah, supaya ada umpama program-program pemerintah itu bisa disampaikan oleh inilah, sehingga tujuannya untuk kita buat ini lucon-lucon yang dalam bentuk begini nih, supaya ada penyampaian yang secara betul-betul dapat dimengerti lah oleh masyarakat, misalnya kalau ada program-program pemerintah. siapa yang namanya? Kalau ini namanya Ama Amat ini. Ini Ama Amat. Kalau ini Ama Kese. Kalau ini Ama apa? Abalun, nama Balun. Ama Sembalun lah ceritanya, yang memang asal dari wayang itu. Apa yang dilakukan oleh Musipudin dan anggota dari grup wayang kulit Sanggar Gemar Taruna Seren adalah menjadi salah satu contoh bagaimana usaha warga di dalam menjaga dan merawat kekayaan akan budaya dan kesenian yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang kita, khususnya di Pulau Lombok. Nganjeng kekah Gunung Renjani, Sino Lambang Sasakno Lombok, polos bener tingkah laku, orang ini lek bumi sasa, ndak sombong ndak cekap.